Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, teman-teman. Hai. Sehat-sehat ya? Halo Ibu Guru. Sehat. Harus sehat sih, harus sehat. Jadi ini kita mau ngapain nih? Main catur gimana? Main catur. Baik. Jadi kan ini lagi seru sih. 3 minggu ini kita di rumah aja. Dan sesuatunya benar-benar dikerjain dari rumah. Terus sebagai perkenalan singkat kan ya, nih kalian adalah para alumni UNJ. Kita semua alumni UNJ yang qadarullah berkecimpung di dunia pendidikan. Ada Nurul. Nurul di mana Nurul? Sekarang Nurul? Di SD Tahfidz Amanah Bunda Rawamangun. Sebagai kepala sekolah ya? No. Iya loh. Masya Allah. Belum. Aku calon. Terus ada Syahidah. Syah di mana Syah? Saya di sekolah Islam Alam Sains Al-Jannah. Inklusi, sekolahnya inklusi. Terus kita naik jenjang ada Nuy. Nuy di mana Nuy? Di SMP Islam Al-Jannah. SMP Taubah. Lagi ke Airen. Aku di SMA Daerah Kebayoran Baru. Jailah SMA daerah. Harus ditutup ya. Harus ditutup ya. Karena ini mau up kan ke YouTube, nggak mau. Takutnya nanti gue mewakili sekolah gue tidak dengan pemikiran-pemikiran dangkal. Cupu Airen. Eng. Dari mana Eng? Kerja di mana sekarang? Aku di STM Penerbangan. Yoi. Terbang ya. Yoi. Dan Mau ikut? Ya. Berarti kan ini kita mewakili setiap satuan tingkat pendidikan ya. Nah, terus jadi sedikit cerita nih teman-teman. 3 mingguan ini aku diundang sama BEM fakultas, tiap fakultas tuh kayak bergilir ngebahas pembelajaran jarak jauh atau home learning atau distance learning, apapun deh istilahnya. Nah, yang unik dari diskusi tiap fakultas ini ada satu benang merahnya. Aku ngerasa mereka semua ini pada protes, ngerasa intinya tuh sama. Aku diundang di FIP, FBS, kalau lagi ya. Pokoknya bahasan mereka intinya kenapa sih banyak banget tugas keblenger gitu. Nah, terus yang unik lagi, banyak juga yang ngirim ke aku, teman-temanku. Itu parodi-parodi mahasiswa yang dia bikin TikTok atau apapun itu, keluhan isinya. Ya, mungkin keluhan ke dosen. Kayak yang kok hampir semua merasakan hal yang sama. Nah, aku secara naluriah ya, walaupun yang protes itu yang pas waktu aku diskusi bukan mahasiswa aku ya, aku nggak kenal juga. Cuma aku secara naluriah tersinggung gitu, kayak yang kok mereka bisa gitu marah-marah dengan kondisinya banyak tugas. Di sisi lain aku malah ngerasa kami juga secara dosen misalnya ya, kami juga ngerasa juga gitu tiap harus pantau pembelajaran, ngasih materi, dan bahkan aku mikir, ini personal aku ya, aku malah mikir ini kayaknya home learning berasa 24 jam gitu, kayak bangun pagi lihat WA penuh, terus malam karena kan kalau di kampus juga bimbingan online kan, jadi mereka semakin leluasa untuk akses. Nah, jadi kayak loh, kalau misalnya bisa juga kita mau bikin TikTok gitu ngeluh bahwa mereka juga bukan mereka doang yang kesiksa dalam tanda kutip. Nah,
Terus sedikit cerita lagi. Kupikir kan ini khawatirnya aku doang atau pendidikan tinggi doang yang kayak gini. Nah, ibuku kan guru SMP. Sama aja ternyata. Bahkan jam 6 itu udah mulai start absen. Terus ibuku bilang di atas jam 7 bahkan muridnya ada yang belum bangun, jadi harus telepon-teleponin dulu wali murid gitu. Nah, jadi menurutku kayaknya perlu kita diskusiin, perlu kita bahas apa sebenarnya pengalaman home learning ini dari sudut pandang guru gitu. Biar ada opini dari sudut pandang pendidik yang bisa diterima juga sama peserta didik gitu. Nah, tadi dari awalan dari sudut pandang aku sebagai dosen di kampus ya. Mungkin kemana dulu nih? Siapa dulu yang mau langsung nanggepin hal yang sama atau langsung mau cerita apa yang kalian alamin selama home learning 3 mingguan ini? Yang SD dulu kali ya? Iya, belum tentu. Dari yang unyu-unyu dulu aja. Ya, yang guru SD dulu kali. Syahidah dulu. Jangan, Syahidah malah nanti, karena ini spesial sih menurut aku. Inklusi loh. Gitu. Kebayang inklusi home learning kan gimana ya? Nah, dari Nurul dah. Coba Rul. Dari Nurul. Mungkin dimulai dari cerita aja kali ya. Iya, boleh. Jadi home learning ini udah dilaksanakan sejak tanggal 16 Maret. Sekarang terhitung kurang lebih 3 minggu ya anak-anak belajar di rumah. Karena aku ngajarnya kelas 1, challenging sekali dan sebenarnya sama sih kayak Nadia bilang, waktu belajarnya itu bisa dibilang 24 jam. Karena apalagi kan kelas 1 ya, mereka masih independen, mereka masih belum belum bisa mandiri. Dependent. Iya ya, masih dependen ke orang tuanya, terus ke kita juga gitu. Jadi memang belajarnya lebih kayak membutuhkan banyak interaksi tatap muka gitu. Karena kalau cuma kasih soal, kasih tugas gitu, mereka akan ngerasa bosen, terus ya akhirnya nggak ada perasaan engage sama school-nya tuh hilang gitu. Nah, itu sebenarnya yang sebenarnya pengen kita jaga sih. Jadi gimana akhirnya anak-anak masih merasa bahwa mereka itu terhubung dengan sekolah, terhubung dengan guru, terhubung dengan teman-teman. Jadi sebenarnya atmosfer itu yang sebenarnya ingin tetap dijaga sama kita sebagai guru sama anak-anak, sama murid. Jadi gimana atmosfer sekolah itu masih berasa di mereka. Makanya challenging banget karena salah satu aktivitas yang biasanya kita lakukan, jadinya kita itu sering interaksi video call misalnya, terus juga kita main Zoom untuk kemudian melibatkan siswa, guru, dan juga teman-teman. Jadi akhirnya kita ada kelas besar pakai Zoom. Ya, kalau misalnya untuk pembelajaran yang kayak kalau di sekolah aku kan sekolah Quran ya, jadi emang mereka itu belajar membaca Al-Quran, jadi memang nggak bisa kalau nggak tatap muka langsung gitu, akhirnya feedbacknya nggak bisa langsung, makanya memang harus video call one by one, kemudian kita talaki. Ngerasa sebenarnya benang merahnya sama ya. Mungkin di SMP atau SMA sama di perguruan tinggi juga gimana kita nge-engage siswa itu kan atau peserta didik kan ya untuk bisa ini kita masih lagi kuliah loh, cuma medianya aja yang beda ya nggak sih. Cuma kalau di tingkat SD mungkin karena bahkan masih dibimbing sama wali murid pasti kan ya Rul ya. Jadi masih tetap harus butuh tatap muka kayak gitu. Dan yang tadi Rul 24 jam ngerasa pembelajaran seharian nggak? Iya, karena kan belajar kan kita misalnya pertama memberikan penyampaian, kemudian anak-anak mengerjakan tugas, kemudian mereka mengirimkan tugas mereka, dan kita perlu checking, kemudian kita perlu mendata juga kan bagaimana perkembangan mereka, kemudian
yang mereka pelajari hari ini, perkembangannya seperti apa, terus nilainya seperti apa gitu. Jadi memang pembelajarannya seolah-olah tuh kayak seharian. Bahkan nggak cukup deh guys. Jadi emang, tapi berarti ngerasa berat juga ya sebagai guru ya? Bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau dari aku izin bahas inklusi nanti ya, karena ini jauh bakal lebih challenging pasti. Ranah psikomotor soalnya yang dikerjain kan, ya nggak sih? Nah, Iya, banyak. benar. Kita ke SMP. Noy, gimana Noy? Anak-anak remaja, anak-anak yang masih labil, yang emang main HP mulu kan? Terus home learning, gimana tuh? Apa yang Noy rasakan 3 minggu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin sharing ya terkait tugas mulia kita sebagai guru. Bagaimana sih proses home learning? Mungkin masing-masing tingkatan berbeda ya, dan masing-masing sekolah pun juga mungkin antara swasta dan negeri pun mungkin berbeda kayak gitu. Ada yang mungkin kalau alhamdulillahnya di salah satu daerah Jakarta Timur, daerah Pulau Mas, mungkin untuk home learning itu kita kan sasarannya kan peserta didiknya mungkin remaja gitu ya. Nah di situ awal-awalnya memang kita sempat mengalami kendala karena menemukan anak-anak yang mungkin misalnya bosen atau apa gitu. Nah itu kita di sana guru-guru gimana caranya biar anak-anak itu nggak bosen gitu. Karena memang situasi yang seperti ini bukan suatu hal yang bisa kita prediksikan, bukan hal yang bisa kita inginkan kan seperti ini tuh. Jadi ini semua jadi tanggung jawab kita semua. Nah awal-awal sempat berlangsung tuh kemudian ada kebuntuan, anak-anak merasa kok begini-begini aja kayak gitu. Bahkan ada yang misalnya kan kalau di sekolah aku tuh menggunakan banyak media gitu kan, ada misalnya pakai Zoom meeting, Hangout kayak gitu, kemudian Telegram, WhatsApp, jadi pakai semua media yang bisa menghilangkan kejemuan anak-anak kayak gitu. Bahkan mungkin ada salah satu mata pelajaran misalnya, oh mata pelajaran olahraga nih, sekiranya apa nih yang nggak bikin anak-anak itu bosen. Nah dibuatlah dengan media misalnya Instagram, karena kan anak-anak SMP itu kan pasti kan anak-anak yang emang yang masih ini ya pengen nyoba yang nggak membosankan. Jadi kita di situ sama, kita 24 jam kita muter otak gimana caranya pembelajaran home learning ini atau PJJ ini bisa berjalan tanpa membosankan. Meskipun berbeda ya, belajar di sekolah dengan belajar di rumah itu pasti berbeda. Tetap aja ada kejenuhan gitu ya. Mungkin bersyukurnya di sini kita di tingkatan aku ya, mungkin ada orang tua, wali murid, kemudian semuanya itu saling mensupport gitu. Nah, mungkin ini sekedar sharing gitu ya. Nah, di sekitar rumah tuh mungkin kan ada sekolah negeri, mungkin anak-anaknya mungkin di sekolah negeri. Nah, itu kan mungkin mereka nggak punya media yang sama gitu ya. Terus mungkin orang tuanya juga nggak mendukung, nggak mensupport. Nah, itu PJJ di setiap orang, setiap lingkungan, setiap tingkatan itu pasti berbeda gitu. Kayak misalnya lockdown itu nggak sama buat semua orang, mungkin PJJ itu juga sama, nggak bakal sama setiap orang kayak gitu. Ada yang mungkin kalau di salah satu di sekolah negeri di dekat rumah itu cara belajarnya itu jadi guru itu standby di sekolah, orang tua itu ngambil tugas atau ngumpulin tugas kayak gitu. Karena dengan keterbatasan media yang ada gitu. Nah, mungkin kalau kita gitu, mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin sudah memudahkan media, menggunakan media yang ada tanpa ini ya, tanpa bertemu atau tanpa tatap muka, bisa online itu mungkin bisa menggunakan media yang lain. Tapi kita lihat, oh ternyata ada sekolah-sekolah gitu yang sekolah negeri yang memang nggak semuanya ada medianya gitu, ada sarana dan prasarananya. Jadi home learning awal-awal di tingkatan SMP tuh kita muter otak gimana caranya nggak membosankan, karena kan anak seusia SMP itu kan gampang bosen ya, gitu, gampang bosen gitu. Dibilang remaja, dibilang dewasa belum dewasa, dibilang anak kecil bukan anak kecil. Jadi memang SMP itu
secara psikologis masih butuh dukungan di mana-mana juga. Dibiarin aja kayak anak yang misalnya perguruan tinggi atau SMA kan nggak bisa, atau di dipantengin terus juga, mungkin mereka juga pengen ada kebebasan. Jadi kalau di SMP itu kurang lebih secara umum itu sih, itu di sekolah mungkin berbeda, sekolah bakal berbeda. Tapi umumnya pasti umumnya kerasa sih, dari tadi Nurul udah ngomong juga sama Noi juga, kelihatan bahwa dari sudut pandang guru tuh gimana caranya kreatif ya untuk tetap bisa peserta didik. Ya, kita juga berjuang sama-sama gitu ya, kelihatan. Iya, gimana caranya pembelajaran ini tuh yang menyenangkan. Dan itu memang merubah sesuatu yang tadinya di sekolah, jadi di rumah, membuat framing yang baru itu memang agak sulit. Melakukan perubahan memang agak sulit, tapi itu harus melakukan penyesuaian sih. Intinya waktu, proses itu dibutuhkan banget untuk PJJ ini. Dan dibutuhkan keikhlasan murid juga ya? Nah, betul. Mungkin kalau untuk beberapa sekolah mungkin kuota itu nggak menjadi kendala mungkin ya, tapi mungkin beberapa sekolah kuota dan lainnya itu kendala banget. Betul. Nah, ngomongin kuota, pas banget nih, kita ke sekolah yang kuotanya banjir kayaknya sih. Sekolah daerah Bilangan Selatan ini. Iya. Iya nggak sih? Iya, betul. Ini tumpe-tumpe ya. Nah, kita harus tahu nih, kalau dari segi, kita tahu sekolahnya ya, dari segi fasilitas, dari segi kuota banjir mungkin ya. Tetap ada kendala nggak sih dari guru ini? Dan itu sih. Airen, gimana Ren? Apa yang udah dialamin selama 3 minggu ini, Ren? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari segi sudut pandang murid dan guru pasti ya. Kalau murid itu pasti yang namanya keluhan itu banyak banget. Mau segimanapun, karena kita terbatas sama yang namanya SDM. Meskipun kita bisa dikatakan swasta yang ada di Kebayoran Baru yang tadi kamu sebutin itu ya, itu juga nggak menjamin ternyata, karena lagi-lagi SDM yang mengoperasikan media ini kadang nggak mumpuni gitu di bidangnya. Dan satu orang guru pasti kan masing-masing guru dia punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya tujuan yang berbeda-beda, jadi medianya pun yang digunakan pasti akan bermacam-macam. Nah, dari situ keluhan-keluhan itu muncul gitu. Kenapa sih nggak bisa dilakuin di misalkan satu media aja, Zoom aja, atau misalkan live via Line aja gitu. Tapi emang nyatanya kan nggak bisa kayak gitu kan, karena tuntutan tiap guru itu pasti berbeda-beda gitu. Tujuan dia mengajar pun beda-beda. Ada yang misalkan harus menjelaskan materi kayak kimia, fisika gitu kan. Pasti dia coba di media yang ini untuk menjelaskan materi. Sedangkan misalkan dia untuk evaluasinya pakai e-learning, atau misalkan kalau enggak pakai Google Sheet dari Google Classroom, atau enggak yang satu lagi pokoknya yang buat bikin soal yang pakai token-token kayak gitu. Iya. Nah, terus keluhannya sih ya itu, karena kenapa kalau dari muridnya kenapa nggak hanya satu platform aja, sedangkan kan platform ini banyak, kenapa nggak dimanfaatin aja semuanya gitu. Terus yang kedua, keluhannya lagi misalkan kesannya dari anak-anak itu di minggu awal itu pasti sangat berat banget untuk semua sekolah beradaptasi, ya kan? Kita pun sempat merubah jadwal yang dari tadinya satu hari itu dari jam 7 sampai jam 3 itu bisa sampai 5 pelajaran, sekarang dirubah jadi 3 pelajaran aja dengan jeda waktu yang istirahat yang lebih banyak. Tapi ternyata itu juga nggak cukup untuk anak-anak. Pasti akan selalu ada kurang gitu. Nggak cukupnya itu, pertama misalkan, aku sambil lihat jadwalnya kali ya. Iya, boleh. Jadi misalkan ada satu pelajaran, lagi-lagi kan misalkan kita ngajar, terus kita kan pasti butuh evaluasi kan. Misalnya, ini si anak ngerti nggak sih gitu kan? Si anak ngerti nggak? Nah itu kan otomatis ya kalau nggak dari tugas, dari kuis, dari ulangan harian, itu kan kita biasanya ngambil dari situ kan. Nah, disitulah anak-anak yang ngeluh ketika misalkan di pagi matematika ngasih tugas, terus nanti siang si bahasa Indonesia misalkan melanjutkan
karya tulis. Terus yang ini. Jadi dia ngerasa bebannya itu terus menumpuk. Pertama mungkin ada faktor kelalaian dari anak, ada juga misalkan dari gurunya sendiri yang dia kita apa ya, kayak komunikasi misalkan si ini mau ngasih tugas nggak, si ini mau ngasih tugas, tapi kan itu sulit ya. Jadi yang paling di ini ya paling dari jadwal mata pelajarannya aja yang di arrange sedemikian rupa supaya matematika nggak sama kimia nih hari ini gitu. Contoh misalkan hari ini 1, 2, 3, 4 ada 4 pelajaran untuk IPA, PKU, prakarya, terus matematika dasar, bahasa Indonesia, sama olahraga. Nah, di keempat itu kan kadang ada yang semuanya ngasih tugas, ada yang ya udah misalkan materi aja gitu. Tapi rata-rata ya memang masih banyak guru kita itu berfokus sama tugas aja deh biar gampang, ya nggak sih? Di sekolah kalian gitu juga nggak sih? Tapi kalau di bukan sekolah aku masih ada sih. jujur yang kayak gitu, kayak ya udah pakai tugas aja biar penilaiannya tuh gampang dan terlihat si anak itu pemahamannya sampai di mana. Contoh misalkan olahraga aja kan kadang olahraga bingung ya, kayak mau ngasih tugas apa gitu. Ini udah kayak tiap minggu misalkan olahraga 5 menit atau 15 menit di videoin. Kalau misalkan di videoin terus kemudian dikirim lagi, pasti akan ada keluhan-keluhan lagi dari anak-anak. Kayak, Bu, kuota nggak cukup lah, itu mah ya gimana ya? Ya itu udah balik lagi ke masing-masing kalau udah kayak gitu kan. Iya, betul. Ya kita hanya bisa berusaha aja. Gitu dan kalau dari SMA. Terus ada lagi Ran? Terus enggak, lo dulu. Enggak, kalau boleh ini ya, maksudnya menurut kalian deh, menurut gue sih dan secara teori menurut aku ya emang tugas itu adalah salah satu bentuk menilai, mengevaluasi kan ya, untuk memastikan mereka merhatikan materi kita, untuk memastikan mereka nyimak materi kita itu dengan ngasih tugas kan ya, mau nggak mau, karena kan kita nggak bisa mantau mereka satu-satu. Salah satunya. Iya, salah satunya, dan salah satu yang utama menurutku minimal ada apa yang kalian minimal pertanyaan apa yang kalian simak hari ini kan udah berupa pertanyaan kan ya, gitu. Jadi emang nggak bisa dihindarin untuk tapi jangan sampai esensi kita ngasih tugas biar ada kerjaan mereka, itu yang mungkin harus dihindari. Nah, itu dari SMA tadi kan. SMK nih sekarang. SMK. Gimana nih, Eng? Gimana nih? Kalau mulai ya, bismillah. Karena aku ngajar di sekolah yang negeri ya, yang pertama itu satu negeri. Yang kedua aku ngajar SMK. SMK itu kan memang apa ya, image yang terbentuk itu apa ya, pilihan kedua setelah SMA gitu. Jadi memang kondisi sosial anak-anaknya sebagian besar kurang mampu gitu. Jadi sisi finansial. Nah, ini juga berpengaruh cukup besar terhadap keberlangsungan kita gitu di pembelajaran ini gitu. Di PJJ ini, jadi memang kalau di SMK agak rumit. Jadi kalau misalnya kita paling menyenangkannya itu di kita main kuis. Nah, itu juga masih banyak yang Bu, saya suka keluar Bu saya nggak keluar lagi Bu, dan sebagainya kayak gitu. Itu yang menyenangkan. Sampai ada satu titik sebenarnya sama prosesnya. Kalau di awal itu keluhan dari anak-anak tuh karena jadwal pelajaran kita kan memang jam pelajarannya cukup panjang. Jadi karena aku ngajar di SMK, jadi memang jam pelajarannya kalau produktif itu bisa 7 jam, paling banyak 7 jam. Aku ngajar 7 jam satu hari. Karena aku ngajar seminggu itu aku ngajar satu kali yang 7 jam. Jadi full satu hari, ada yang dipisah 2 hari gitu.
Jadi memang karena kita praktek dan teori gitu. Nah, di pertama itu karena mata pelajarannya cukup banyak juga, kan kita pulang jam 3 juga ya. Jadi banyak tugas yang numpuk-numpuk gitu. Misal tugas dari jam pertama sampai jam ketiga itu apa, tapi nggak bisa diselesaikan di jam pertama sampai jam ketiga dengan berbagai macam kondisi. Misal tadi kayak yang kasusnya anaknya Nui misal gitu ya, atau yang tadi yang jam 7 pun belum absen. Bahkan anak aku ada yang jam 10 pun itu baru ngabarin, Bu saya baru bangun. Jadi memang nggak bisa gitu, maksudnya ya menuntut banyak ke merekanya juga gitu. Kalau dari sisi aku sebagai guru gitu, karena memang tadi kondisinya seperti itu. Yang selanjutnya kalau tadi di SMP ya Nui, pembelajarannya menyenangkan dan sebagainya kayak gitu. Aku pikir kalau di SMK lebih ke lebih sulit. Kenapa? Karena memang kita kan based on praktek ya, maksudnya kita harus lebih banyak praktek daripada teori gitu. Dan buat aku kesedihan tersendiri itu ketika mereka nggak bisa melakukan praktek itu sendiri gitu. Mereka cuma lihat di YouTube, lihat caranya, mereka cuma tahu teorinya kayak gitu, dan mereka nggak bisa nyobain itu sendiri, karena ketika mereka nggak nyobain, maka presentasi buat bisanya itu kecil banget gitu. Mereka nyobain sendiri aja, ngerjain sendiri. Terus. Iya, itu kan susah gitu kan. Gitu, jadi memang kita lebih banyak ke tugas. Oke. Izin motong, Di awal. Izin motong. Iya. Kan, iya nih, SMK nih juga banyak praktiknya pasti kan. Solusinya, jadi mereka cuma nonton di YouTube aja gitu, nggak ada untuk latihan mereka simulasiinnya gitu. Gimana? Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain selain nonton YouTube. Oke. Karena kita kan penerbangan, alat-alatnya semuanya ada di sekolah. Di rumah kan nggak mungkin ada juga gitu. Iya, benar-benar. Jadi ujung-ujungnya yang dites, yang dievaluasi kognitifnya lagi dong ya, sekalipun materinya tentang psikomotor. Iya. Dan oke. Tantangan banget ya. Aku sendiri pun, jadi gini, aku kan ngajar teori sama praktek kan. Jadi biasanya pakai project, based on project kan. Jadi misal aku ngebut materi dari awal semester sampai sebulan, 2 bulan. Nah nanti setelah 2 bulan itu udah selesai teorinya semua, nanti kita praktek full, nggak ada teori sama sekali. Dan sekarang aku ada di titik itu, karena di bulan Januari sampai dengan kemarin, itu pas Februari akhir, itu pas banget materi aku udah habis. Jadi teorinya itu udah habis. Nah, di Maret awal itu aku kemarin udah kuis, udah UTS, udah selesai, tinggal memang 2 bulan selanjutnya itu emang project harusnya bikin alat, karena kan kita elektronika. Jadi alternatifnya ya kita nggak jadi. Ya aku nggak jadi, ya mau gimana gitu kan. Cuma pakai simulasi. Aku ngasih tugas simulasi. Jadi kalau di elektronika kan sebelum dipraktekin disimulasikan di komputer. Nah, yang bisa dikerjakan hari ini hanya itu. Namun itu juga beberapa, misal kan nggak semua anak punya laptop. Jadi memang beberapa anak yang nggak punya laptop, ya akhirnya aku kasih tugas yang beda. Gitu. Jadi emang home learning ini nggak sepenuhnya bukan berarti nggak cocok ya, nggak sepenuhnya cocok buat praktikum ya. Iya. Nah, wah baru mau dioper ke Syahidah, Syahidahnya gun. Waduh.
Udah nyinggung-nyinggung praktikum padahal nih. Ya, Lanjut dulu boleh gak? boleh. Sambil nunggu Syahidah. Iya, jadi karena kan kita kan di negeri ya, di negeri juga ada tuntutan dari dinas gitu, dari Sudin untuk melaporkan kegiatan harian. Nah, kegiatan harian itu setiap hari dilaporkan. Oh, udah ada Syahidah. Udah ada apa? Oke, maaf. Lanjut dulu, Eng. Iya, jadi mau nggak mau gurunya pun ditekan dari atas gitu. Maksudnya ya kita juga harus melaporkan apa yang kita lakukan gitu. Tetapi di lain hal nih enggak, jangankan jam 7 pagi, ada juga yang baru absen itu jam 12. Karena Jadi, malamnya nggak tidur, baru tidur iya. pagi misal gitu. Jadi tekanan itu bukan mereka doang ya, kita pun nggak Eng doang sih Bukan kayaknya. ditekan Kita dari semua bawah dosen, doang gitu. kita semua dosen, kita semua pendidik juga ditekan sama pimpinan ya, harus share Iyalah. ininya gitu. Nah tadi ngebahas soal praktikum ya di SMK, sangat mungkin sekali karena kejuruan pasti ada praktikumnya. Nah kita balik lagi nih ke SD. Ini ada tingkatannya. Menurutku sih ini, aku sih belum kebayang. Makanya dengan adanya Syahidah semoga bisa membuka pikiran nih. Udah mah SD gitu, tingkat dasar. Dan inklusi pula. Dan harus home learning. Yang which is aku tahu ini psikomotor kan. Kalau inklusi itu lebih. Nah, Syah, bagaimana apa pengalamanmu 3 minggu ini yang bisa dibagi? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku mau sharing dulu sebelumnya ya. Aku tuh di sini di sekolah nih sebagai terapis pre-akademik sebenarnya. Jadi aku mengejar perkembangan anak biar anak itu bisa mengikuti akademiknya di kelas kayak gitu. Jadi yang aku lakukan itu biasanya di sekolah nih sebelum ada home learning ini, yang aku lakukan adalah anak-anak berkebutuhan khusus itu ke ruanganku sekitar 45 menit setiap anak kayak gitu. Jadi kalau dihitung aku megang sekitar 25 anak. Jadi kalau dihitung tuh bisa sehari tuh 5 sampai 6 anak. Ada yang dapatnya dua kali pertemuan gitu kan. Maaf motong. Berkebutuhan khususnya itu satu ini aja. Apa jenisnya apa? Maksudnya enggak. Macam-macam. Ada yang hiperaktif, ada yang ADHD, ada yang autis. Ada yang autisnya kelas berat, ada yang memang dia cuma disleksia, itu ada juga. Terus ada yang Down syndrome, itu banyak sekali macam-macamnya. Dan itu dari TK sampai SMP. Jadi kalau udah tingkatnya SMP yang aku pegang nih, aku udah lebih ke remedial aja gitu. Jadi lebih ke ngasih tugas, terus kayak misalnya dia butuh penjelasan apa, aku jelasin. Dia lebih ke remedial kalau SMP. Yang agak berat ini sebenarnya dari yang tingkatan TK nih, karena TK kan lebih banyak motoriknya kan, TK, SD, apalagi yang belum nyentuh ke daerah akademik. Nah itu agak lumayan challenging buat aku. Nah jadi selama home learning ini hampir ini masuk ke minggu keempat ya, kalau di aku ya, ini masuk ke minggu 4. Minggu pertama itu sebenarnya yang kaget adalah para terapisnya. Kayak kita harus buat program, ya nggak sih? Buat program. Jadi sebenarnya instruksi dari atasan tuh cuma disuruh buat program, terus programnya itu dijalankan dikasih ke orang tua, biar orang tua yang menjalankan. Tapi program yang kita kasih itu harus jelas, detail gitu loh. Kayak misalnya nih, aku misalnya stimulasi melatih kefokusan anak, misalnya kayak gitu kan. Bermain lempar rangkap bola tuh kayak gimana, misalnya sediakan 2 buah keranjang, sediakan beberapa bola bunda. Instruksinya tuh harus jelas, sampai kalau ada fotonya juga dijelaskan kayak gitu. Kayak misalnya tracing tuh tau nggak? Meniti garis. Meniti garis. Kayak misalnya udah harus jalan ngelewatin garis kita buat. Jadi siapkan lakban, buatlah pola lurus, zigzag, sediakan di ujung-ujungnya, apa gitu. Pokoknya benar-benar semuanya sedetail itu sampai orang tua tuh nggak bingung gitu kalau baca home program kita. Kayak gitu. Jadi awalnya tuh disuruh bikin home program, terus dipantau aja. Jadi misalnya hari ini berbasis apa maksudnya gimana? Programnya maksudnya di internet gitu?
atau buku? Jadi home programnya itu aku bikin home program file isinya home program, aku kirim via WA. Oh. Nah nanti jadi filenya itu udah ada formnya gitu, misalnya dilaksanakan checklist gitu ya? dicontohin gitu kan. Oh. Di checklist, jadi jatuhnya pemantauan. Di minggu pertama jadinya cuma pemantauan. Jadi misalnya hari ini si A harusnya jadwal terapi sama aku jam 7.45 sampai jam 8.15. Nah, harus dilaksanakan kan, setelah jam 8.15 itu aku harus cek ke orang tuanya apakah dilaksanakan atau enggak. Itu minggu pertama. Nah, minggu-minggu setelahnya itu nggak kayak gitu. Nah, orang tua protes. Itu gimana ya? Loh, jelas dong kayak, ini saya bukan terapis, Bis. Iya benar, iya benar. Jadi orang tua yang jadi terapis ya? Benar-benar. Iya kan? Sebenarnya kayak, sebenarnya gini loh, positifnya kalau misalnya kita bisa ngambil positifnya ya, ini tuh jadi momen buat orang tua bisa lebih dekat sama orang tuanya, sama anaknya gitu. Lagi anak berkebutuhan khusus kan gitu. Mungkin kan selama ini mereka itu kan belajar sama kita karena mereka orang tua ini bingung mau diapain nih anaknya kayak gitu. Makanya belajar sama kita. Sekarang dengan adanya kondisi kayak gini sebenarnya gitu ya, sebenarnya kita justru ngasih program yang jelas dan justru kayak harusnya ya, bukan harusnya. Kalau bisa melihat dari sisi positifnya, orang tua jadi kayak, oh kayak gini caranya, kayak gitu, ini bisa lo dilakukan di rumah, kayak gitu, sebenarnya gitu. Cuman ada beberapa orang tua yang memang menolak kayak gitu, maksudnya kayak, Miss bisa nggak kalau misalnya, tetap dilakukan video call, oke. Jadi setelah itu, minggu kedua sampai sekarang nih, jadi seringnya video call. Jadi aku tetap buat home learning, jadi misalnya ada beberapa anak yang misalnya nih, dia itu udah masuk ke misalnya pre-menulis, pre-berhitung. Pre-menulis itu yang kayak dia itu tracing, terus menyalin, kayak gitu kan udah pre-menulis ya. Tracing tuh yang ngikutin garis putus-putus A, B, C gitu kan. Terus menyalin itu udah itu aku cuman kasih worksheet aja. Aku kasih worksheet. Tapi kalau untuk anak-anak yang memang butuh untuk tatap kayak gini, kan harus tatap-tatapan ya. Biasanya aku memang one by one kan, one by one gitu kan. Extra time banget guys ya. One by one gitu. Extra time banget, jadi kalau tadi bilangnya 24 jam kurang, sangat kurang. Gila. belum lagi nih kalau misalnya harusnya dia ada jadwal sama aku jam 1 nih. Miss si A tidur, Miss si A ngamuk, kayak gitu tuh banyak banget kayak gitu kan. Oh ya udah Bun, nggak apa-apa. Miss boleh nggak kalau jam 8 malam? Ya Allah. Jam 8 malam. Kayak gitu tuh jam 8 malam pasti diganggu. Oke gitu ya udah. Dan itu nggak boleh nolak. Nggak apa-apa. Nggak boleh nolak. Sebenarnya bisa di lobby sih, cuman kan kalau misalnya di lobby buat besoknya lagi kan keganggu sama jadwal yang besoknya lagi. Iya. Kayak gitu sih. Jadi mau nggak mau ya harus. Iya. Tapi sebenarnya ada banyak pilihan sih, ada banyak pilihan. Kalau misalnya memang nggak bisa pun ada pilihan untuk bisa menggantikan jam terapi ketika nanti udah bagus. Maksudnya kondisinya udah oke. Moodnya udah oke. Jadi diganti jam terapinya ketika masuk kayak gitu. Itu udah banyak sih pilihannya gitu. Kayak gitu. Jadi benar-benar yang kalau misalnya tatap muka kayak gini nih yang dilakukan tuh kayak misalnya tadi jam 10 aku ada terapi sampai jam 11. Itu kayak misalnya ngajarin anak buat ngajarin arah ini kanan ini kiri gitu memang benar-benar diajarin. Misalnya namanya siapa ya? Misalnya Bima ya. Bima ini kanan kayak gitu kan. Coba tangan kanan, angkat tangan kanan, ikutin Miss, angkat tangan kanan. Tangan kiri udah ikutin dulu sampai dia tahu konsep kanan kiri, baru dikasih instruksi misalnya. Ayo Bima sekarang kita lompat ya, benar-benar lompat ya. Coba Bima lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat ke kanan, lompat ke kiri, benar-benar yang akunya juga ikut lompat gitu. Sampai benar-benar yang ikut bergerak semua. Terus terus ada yang misalnya udah yang sebenarnya kegiatannya banyak sih, bukan cuma yang motorik gitu aja, kayak misalnya percobaan IPA sih biasanya anak-anak kelas 5 nih, kelas 3, kelas 4. Misalnya percobaan yang bahan yang larut di air dan bahan yang tidak larut di air gitu kan. Jadi sebenarnya ini bagus sih buat
meningkatkan kerjasama antara orang tua sama kita. Jadi sebelum kita benar. Kalau aku yang aku rasain ya. Jadi sebelum kita terapi nih, misalnya kita kan kasih uang programnya dulu. Bunda, hari ini kegiatan kita adalah ini, kayak gitu kan. Terus tolong siapkan misalnya beberapa gelas plastik, air sama beberapa bahan, misalnya kayak tadi gula, garam, batu, misalnya apa gitu kan. Nanti anak tuh di ketika terapi itu benar-benar yang coba benar-benar dibimbing satu-satu, kita yang ngebimbing terus sampai dia tuh tahu gitu mana bahan yang larut dalam air, mana yang tidak, kayak gitu-gitu. Tapi seru sih, aku menikmati aja sih. Tapi challenging sih. Kan satu arah harus dipikirin kan kayak gimana-gimananya. Dan setiap hari berubah konsepnya kan, maksudnya ada lagi. Iya, betul. Setiap hari. Tapi beberapa anak biasanya ada beberapa anak yang misalnya dia belum lulus nih di fokus. Nah, ya udah berarti programnya di stimulasi fokus aja terus kayak gitu. Jadi ditingkatin lagi aja, Bun. Kegiatan yang kemarin diulang lagi aja. Terus ini challenge-nya beberapa challenge yang aku rasakan. Pertama, jadi aku pernah terapi anak yang kemarin nih. Aku biasanya terapi dia buat makan nasi karena dia sensory gustatory teh apa ya? Indera pengecapnya dia itu bermasalah. Jadi dia itu kayak menolak kalau makan nasi, dia nggak suka banget dan dia sangat ngamuk-ngamuk kalau makan nasi. Nah, itu yang aku lakukan ketika di sekolah, biasanya aku menterapi dia untuk makan nasi. Ngamuk-ngamuk nggak apa-apa, bisa aku pegang, bisa apa-apa gitu. Itu kemarin aku terapi kan gitu. Itu dia ngamuk, nangis, teriak-teriak, tetap nangis tapi tetap dilakukan. Tapi ya tetap kayak ya itu challenge kayak gimana caranya dia bisa tetap mengikuti kegiatan tapi lebih kondusif gitu karena di rumah kan. Tapi jadinya kayak semua orang rumahnya jadi ngebantuin kan. Jadi heboh gitu. Ada positifnya tadi ya, bikin keluarganya itu kenal karakter si anak itu harus ditreat banyak. Ya. Jadi kayak terlibat dalam ngebantuin dia buat belajar itu sih. Nah, serunya sih itu. Terus SD juga kan? Maksudnya gimana tadi? Kayaknya ngangguk-ngangguk tapi karena di unmute ini. Lu merasakan hal yang sama? Merasakan hal yang sama. Iya, betul. Bener sih, tadi ya kita jadi lebih melibatkan orang tua itu bener banget. Karena ketika belajar di sekolah kan memang semuanya terpusat di guru ya. Kemudian siswa hanya menerima. Kemudian kadang orang tua kita minta untuk ikut terlibat, tapi kenyataannya kan ya gitulah ya. Kadang nggak sesuai ekspektasi dan lain-lain. Makanya ketika belajar di rumah ini memang benar-benar bisa ngelihat, karena kadang aku kasih challenge sih buat orang tua. Misalnya hari ini kita ada daily conversation, English daily conversation gitu. Kemudian aku minta memang conversation-nya with mommy misalnya. Jadi memang akhirnya ada dialog memang terjadi gitu dialog bahasa Inggris sama mamahnya, yang kadang mamanya juga bilang, Ustazah nggak pede gitu dan lain-lain lah ya dengan drama-dramanya. Terus yang bisa maksudnya itu jadi kayak ya nggak apa-apa Bu, nanti akhirnya biar anak-anak ini jadi di rumah terbiasa juga untuk berbicara bahasa Inggris, karena itu salah satu goal di sekolah kan. Jadi dan home learning ini semoga bisa ngebantu goal-goal yang ini, yang kemudian memang anak-anak harus practice English, kemudian anak-anak harus baca Quran di rumah, itu benar-benar terbantu sama orang tua. Okay. Berarti emang ada nilai positifnya lah ya home learning ini ya, dari segi kekeluargaan. Nah, aku ada pertanyaan nih. Tadi kan maksudnya kalau dari Syahidah sih yang protes itu bukan peserta didik ya, bukan muridnya kan, karena emang aja kan, tapi lebih ke orang tua kan. Kalau SMP, SD, SMP, SMA, kuliahan, ya mereka, apalagi SMP dan minimal SMP, SMA, kuliah tuh udah pada bisa berpendapat, Bu, terlalu banyak tugasnya, dan sebagainya gitu. Nah, aku punya pertanyaan, apakah kalian termasuk guru yang memberikan banyak tugas? Aku sih enggak.